Dalam tutorial kali ini, saya akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana cara untuk mengisi SPT masa 21 ini. Nah, untuk langkah awal kita akan memilih dulu untuk memilih di mana kita menggunakan database kita. Kita pilih saja database, kemudian masukkan username administrator dengan password 1, 2, 3, kemudian kita login. Login berhasil dilakukan. Nah, untuk langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan memilih untuk SPT, apakah membuat SPT baru ataukah membuka SPT yang sudah ada. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membuka SPT yang sudah saya bikin. Ini adalah SPT untuk saya contohkan di sini untuk Desember tahun 2020. Nah, kemudian kita akan membuka SPT. SPT berhasil dibuka. Nah, akan muncul berbagai macam pilihan di sini untuk milih SPT yang tadi, kemudian isi SPT, CSV, cetak, referensi, profil, dan button untuk bantuan, help. Nah, kita lihat di sini, ini adalah profil. Kita bisa masukkan saja di sini untuk identitas wajib pajak badan, artinya perusahaan kita, yang nanti akan memotong PPh 21. Nah, kita masukkan di sini misalnya adalah nomor NPWP, masukkan saja. Kemudian nama NPWP, nama wajib pajak, jadi perusahaan yang akan memotong pajak. Kemudian masukkan alamat, selanjutnya nomor telepon, email, kemudian NPWP penanda tangan, dan nama penanda tangan. Nah, yang harus dipastikan di sini karena ada bintang-bintang di sini. Nah, ini adalah informasi wajib yang harus diisikan. Apabila semua sudah terisi, kita simpan saja. Profil berhasil disimpan. Nah, pada bagian referensi, nah kita bisa mengisikan di sini, khususnya pada bukti potong. Nah, kita akan mengisi di sini, ini untuk pegawai A1 artinya kita isikan untuk pegawai tetap. Ini ada daftar pegawai A1. Saya sudah mengisikan di sini, ini menu tapi bisa kita ubah. Jadi diisikan saja untuk di sini, ada nomor NPWP, masukkan nomor KTP, NIK, kemudian nama, kemudian alamat, jenis kelamin, kemudian status. Di sini adalah K2, jabatan juga. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, nah kemudian kita simpan. Oke. Nah, misalnya di data kedua, karena saya sudah membuat, saya akan menu ubah, ini saja. NPWP, nomor NIK, KTP, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, status, tanggungan, TK0, jabatan manajer. Nah, kalau sudah data ini ada, kita simpan saja. Oke. Nah, kemudian misalnya yang ketiga, kita lihat lagi, kita buka, kita ubah, kemudian nomor NPWP, kemudian nomor KTP, nomor NIK, pendudukan, nama, alamat, jenis kelamin, kemudian status, masukkan status, tanggungan juga, jabatan. Nah, kalau sudah kita simpan, ini kemudian untuk data keempat sama, nomor NPWP juga, kemudian NIK, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, status, tanggungan, kemudian jabatan. Nah, artinya pada bagian referensi ini kita bisa memasukkan semua daftar pegawai tetap kita yang A1. Nanti kita bisa masukkan di sini. Jadi rasanya cara ini lebih efisien daripada kita harus nanti menginput satu-satu. Lebih baik kita masukkan referensi saja. Jadi kita kumpulkan semua identitas untuk nama-nama pegawai tetap yang di A1. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Nah, kemudian kita akan masuk
Untuk menu isi SPT, jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk mengisi daftar bukti potong. Yang kita isi adalah A1 untuk info terkait dengan pegawai tetap tadi. Nah, saya sudah mengisi, saya bisa tunjukkan di sini. Pilih saja, sini. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi. Jadi, pada saat kita sudah memasukkan referensi, kita bisa mengambil data dari referensi yang kita sudah buat tadi, kan. Nah, ini kita pilih saja, akan muncul identitas wajib pajak yang nanti akan dipotong PPh 21, sudah ada semua di sini. Nah, kemudian pada bagian B1 kita akan masukkan rincian. Untuk kode objek pajak adalah 21.100.01, artinya itu untuk pegawai tetap. Nah, pada bagian ini kita akan masukkan untuk penghasilan bruto dari gaji. Kemudian kalau ada tunjangan lainnya, misalnya di sini ada tunjangan transportasi besarnya 12 juta. Nah, kemudian ada info tentang bonus, THR, nah ini dimasukkan. Sehingga jumlah penghasilan bruto untuk wajib pajak yang pertama adalah 222 juta. Nah, untuk biaya jabatan adalah maksimal 6 juta setahun, atau 500.000 sebulan. Nah, yang ini adalah informasi iuran pensiun. Tapi harus diingat, iuran pensiunnya adalah iuran pensiun yang dibayarkan oleh si wajib pajak. Jadi bukan yang dibayarkan oleh perusahaan, tetapi adalah wajib pajak. Nah, ini dihitung setahun. Jadi total pengurangan adalah 8.400.000. Nah, ini akan otomatis, di perhitungan B2 ini akan otomatis terisi semua di sini. Sehingga akan ditunjukkan di sini untuk PPh 21 yang akan dipotong selama 1 tahun adalah 16.915.000. Untuk identitas pemotong juga akan otomatis saja. Kalau sudah kita simpan, nah kita masuk misal yang kedua di sini. Saya akan ubah. Nah, ini seperti saya bilang tadi, referensi bisa kita ambil di sini untuk nama pegawainya dari mana. Nah, kita masukkan tadi sini. Nah, selanjutnya adalah ini adalah rinci untuk penghasilan, masih dengan kode wajib pajak adalah 21.100.01 untuk pegawai tetap. Masukkan untuk gaji di sini. Kemudian ada tunjangan transport di sini. Kemudian ada lagi bonus dan THR. Nah, kita masukkan sehingga penghasilan bruto untuk wajib pajak keduanya adalah 149.600.000. Biaya jabatan adalah maksimal 6 juta setahun. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh si pekerja. Totalnya adalah 1.800.000 sehingga pengurangnya adalah 7.800.000. Nah, kalau ini sudah terisi, untuk B2 ini akan otomatis terisi, sehingga PPh 21 yang dipotong selama 1 tahun adalah 8.170.000. Ini. Kemudian ada identitas pemotong. Nah, kita masukkan di sini. Kalau sudah ada, kita simpan. Sudah tersimpan. Nah, ini adalah contoh untuk WP ketiga. Masukkan, sama kayak tadi, masukkan saja referensi, dipilih, sang ini kita pilih, udah. Kemudian untuk rincian penghasilan, masukkan lagi kode objek pajak 21.100.01, penghasilan bruto, gaji, setahun ada 75 juta, tidak ada tunjangan transportasi, ada bonus dan THR besarnya 12.500.000 sehingga penghasilan bruto adalah 87.500.000. Nah, kemudian hitungannya untuk biaya jabatan adalah 5% kali 87.500.000. Dapat besarnya adalah 4.375.000. Kita pakai angka ini karena ini masih di bawah 6 juta, jadi kita akan pakai angka 4.375.000. Nah, kemudian isi juga iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh si pekerja selama 1 tahun. Sehingga jumlah pengurangnya adalah 5.575.000. Untuk B2 otomatis ya terisi, sehingga PPh 21 ini potong setahun adalah 1.396.250.000. Ini juga untuk identitas pemotong otomatis terisi. Kita simpan saja. Oke. Nah, selanjutnya untuk informasi wajib pajak keempat ya. Referensi kita pilih,
dipilih, kemudian masukkan semua data sudah masuk kan, TNIK, nama, alamat, jenis kelamin, status, jumlah tanggungan, jabatan masuk. Nah, kita pindah ke bagian B1. Di bagian B1 masukkan lagi kode objek tetap 21.100.01, kemudian gajinya adalah 36 juta setahun tanpa tunjangan, tidak ada tunjangan, tapi mendapat bonus dan THR adalah 6 juta sehingga total penghasilan brutonya adalah 42 juta. Kemudian biaya jabatan masukkan 5% kali 42 juta, dapat adalah 2 juta 100. Iuran pensiun ini adalah yang dibayarkan sendiri oleh pekerja. Sehingga total pengurangnya adalah 2 juta 700. Nah, ini yang di bagian B2 ini akan otomatis. Nah, harus diingat di sini bahwa dalam kasus ini wajib pajak keempat, WPOP yang keempat, ini kan penghasilan tidak kena pajak itu lebih besar daripada penghasilan neto. Sehingga akhirnya penghasilan kena pajaknya jadi 0. Sehingga nanti tidak akan terutang, tidak akan dipotong PPh pasal 21. Ini ya. Nah, kita lihat tidak ada potong PPh 21. Oke. Kemudian kita simpan saja. Oke. Nah, kalau sudah terisi, nah kita bisa lanjut selanjutnya adalah bukti pemotongan pajak. Nah, di bukti pemotongan pajak, nah ini otomatis akan terisi karena tadi yang kita sudah inputkan data tadi dari 4 orang pegawai ini, nanti hanya 3 yang terisi karena 1 wajib pajak untuk pegawai keempat ini kan tadi kan penghasilan di bawah PTKP, jadi tidak masuk di sini. Cuman harus dipastikan di sini kita mencatat di bagian B. Jumlah pegawai yang penghasilan tidak melebihi PTKP ada 1 orang. Pegawai tetap loh ini, dengan jumlah penghasilan bruto adalah 42 juta. Nah, kita masukkan saja, kemudian angkanya akan otomatis terisi. Sini. Nah, kemudian kita simpan saja. Oke. Nah, kemudian masuk tadi bukti pemotongan pajak. Nah, yang ini adalah bukti pemotongan pajak secara bulanan. Jadi kita masukkan di sini adalah informasi untuk masa pajak Desember 2020. Jadi masukkan tadi nama NPWP, nama, kemudian kode objek pajak masih sama, kemudian jumlah penghasilan bruto yang dibayar hanya selama bulan Desember. Dan ini juga adalah pajak yang dibayar selama bulan Desember. Nah, kalau sudah, kita simpan saja. Ini masuk untuk pegawai kedua. Kita ubah. Ini NPWP-nya, kemudian nama, kemudian masukkan kode objek pajak, kemudian jumlah penghasilan bruto ini, kemudian PPh dipotong. Ini sekali lagi hanya untuk masa pajak Desember. Kalau sudah, kita akan simpan. Begitu juga yang ketiga, untuk wajib pajak pegawai yang ketiga ini yang potong PPh 21, NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan brutonya adalah 14 juta, kemudian PPh dipotong adalah 888.333. Nah, kalau sudah, kita simpan saja. Sudah kita lakukan. Nah, ini tadi jangan lupa untuk pegawai tetap yang penghasilan tidak melebihi PTKP. Nah, kita masukkan di sini. Ya kan? Jumlah pegawai 1, kemudian ada penghasilan bruto adalah 6 juta. Kalau sudah, kita simpan saja. Nah, sebelum terlewat, tadi sempat terlewat ada daftar bukti potong yang tadi kata isi tadi adalah 1. Nah, bisa saja kita mengisikan di sini untuk bukti potong tidak final. Nah, tidak final ini bisa kita isikan kalau ada pembayaran gaji upah yang kita berikan itu adalah kepada bukan pegawai tetap, jadi pegawai tidak tetap ataupun yang bukan pegawai. Seperti kita lihat di sini, jadi ada wajib pajak namanya Susanto ini tidak mempunyai NPWP, jadi NPWP-nya kita isi 00000.
sampai 15 kali ini kan. Nama, NIK, alamat. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Klik di sini. Nah, dalam kasus ini adalah si Pak Susanto ini, wajib pajak ini yang kita menerima penghasilan ini kan melakukan pekerjaan untuk pekerjaan renovasi. Nah, dan di sini dan sifatnya adalah pekerjaan yang tidak bersifat berkesinambungan. Jadi hanya incidental saja, hanya sekali saja. Nah, berarti kita akan memilih kode yang 211 21100 yang 9. Kita masukkan di sini. Untuk penghasilan brutonya adalah 5.500.000, ada DPP 50%, berarti dikali 50% jadi 2.750.000. Nah, karena Pak Susanto ini dia tidak mempunyai NPWP, akan dikenakan tarif PPh 21 20% lebih tinggi. Dikali ini 5% tambah 20% jadi kali 6%, sehingga PPh yang dipotong adalah 165.000. Nah, ini semua kita masukkan semua informasi untuk kalau ada pembayaran gaji upah itu yang sifatnya adalah tidak final. Nah, kemudian kita simpan saja. Tutup. Nah, kemudian kita masuk ke SPT Indo. Nah, di SPT Indo ada beberapa bagian. Nah, ini adalah kompilasi tadi. Jadi ditunjukkan di sini bahwa untuk dasar pemotongan ada 4 orang pegawai tetap tadi dimasukkan data di sini, kan? Dan juga tadi untuk kasus Pak Susanto itu kan, yang menerima imbalan tidak bersifat kesinambungan, sehingga totalnya adalah di sini penghasilan bruto adalah 77.300.000 dengan pajak penghasilan yang sudah dipotong adalah 6.268.749. Nah, ini untuk ya kan? Ini yang nanti akan kurang disetor yang harus dilunasi pada saat pelaporan SPT masa PPh 21. Kemudian di bagian C tidak ada objek final. Kemudian lampiran ini adalah lampiran-lampiran apa saja yang ada. Dan kemudian ini adalah pernyataan dan tanda tangan pemotong. Pemotong nomor NPWP, nama, tanggal 31 Desember 20, tempat Yogyakarta, kemudian simpan. Nah, demikian untuk tutorial saya tentang pengisian SPT masa PPh 21. Nanti saya akan lanjutkan untuk tutorial selanjutnya untuk bagaimana mencetak untuk SPT masa 21 ini beserta mencetak dengan bukti potongnya. Oke, sekian tutorial dari saya kali ini. Sekian dan terima kasih.